Sebagai insinyur, saya bilang kita harus membangun di atas sebuah dasar. Dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Begitu juga negara Indonesia. Merdeka harus dibangun di leher dan bahu yang kokoh, di atas dasar yang sesuai dengan sejarah kita. Dasar yang demikianlah yang menjadi falsafah kita. Kita harus bersama-sama mencari visi dan wawasan yang kita semuanya setuju. Ini bukan kompromis, tetapi kita sama-sama mencari satu hati yang kita setujui bersama. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan video tadi, apakah kamu tahu apa itu peristiwa Sumpah Pemuda? Yuk kita cari tahu. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Latar belakang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Yang pertama, kegagalan merebut kemerdekaan dari penjajah. Kegagalan dalam memperebut kemerdekaan menjadi faktor yang memotivasi para pemuda untuk berjuang lebih kuat. Yang kedua, semangat kebangkitan nasionalisme. Yang ketiga, politik etis Belanda atau politik balas budi. Politik etis membuka wawasan kaum muda terpelajar akan ide-ide kebangsaan. Yang keempat, berkembangnya pers. Dan yang kelima, kemunculan berbagai organisasi pemuda. Munculnya organisasi kepemudaan melahirkan semangat persatuan, kesadaran kolektif di antara para pemuda tentang pentingnya persatuan dan identitas bangsa menjadi simbol persatuan dan komitmen mendalam para pemuda. Sumpah Pemuda bertujuan membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yuk kita lihat peristiwa apa saja yang terjadi dalam Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan dari Kongres Pemuda I yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa pembahasan utama pada Kongres Pemuda I. Yang pertama, pembentukan Badan Pusat Organisasi Pemuda. Yang kedua, gagasan persatuan bangsa. Yang ketiga, peran perempuan dalam perjuangan. Yang keempat, peran agama dalam kebangsaan. Dan yang kelima, peran bahasa dalam kemerdekaan. Setelah melakukan Kongres Pemuda I, hasil Kongres Pemuda I yaitu: yang pertama, kesadaran persatuan pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil utama dari Kongres Pemuda I. Dalam sumpah ini, para peserta kongres bersumpah untuk mempertahankan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Yang kedua, konsep bangsa dan negara Indonesia atau awal pembentukan identitas nasional yang kuat. Yang ketiga, pentingnya bahasa dalam persatuan. Bahasa dianggap sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang keempat, kegiatan kepemudaan multidimensi, yaitu pergerakan pemuda tidak hanya berfokus pada politik, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Sekarang kita akan membahas tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam Kongres Pemuda I. Yang pertama, Muhammad Tabrani selaku Ketua Kongres. Yang kedua, Sumarmo sebagai Wakil Ketua Kongres. Dan yang ketiga, Jamaluddin Adinegoro sebagai Sekretaris Kongres. Dan yang keempat, Suwarso selaku Bendahara Kongres. Dan juga ada anggota Kongres lainnya. Setelah kita membahas Kongres Pemuda I, kita akan belajar mengenai Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober 1928. Pada Kongres Pemuda kedua hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 membicarakan tentang masalah pendidikan di mana anak bangsa harus diberikan pendidikan yang setara dan mendapat keseimbangan pendidikan di rumah dan sekolah. Menurut mereka, anak bangsa harus dididik secara demokratis.
Dan tujuan dari Kongres Pemuda II adalah untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan Indonesia serta menyatukan berbagai gerakan pemuda. Dan hasil akhir dari Kongres Pemuda II adalah Sumpah Pemuda yang berisi ikrar persatuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam Kongres Pemuda II. Yang pertama, Sugondo Jojo Puspito sebagai Ketua Kongres, RM Djoko Marsaid sebagai Wakil Ketua Kongres, Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kongres, Amir Syafirudin Harahap sebagai Bendahara Kongres, dan anggota Kongres lainnya. Kita sebagai generasi penerus yang harus kita lakukan adalah mengenang perjuangan pahlawan serta mengaplikasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Karakter Kristus yang harus kita lakukan dan teladani adalah kasih seperti yang dikatakan pada 1 Yohanes 4 ayat 7 tentang kasih yang berasal dari Allah dan dapat menyatukan orang-orang. Peristiwa Sumpah Pemuda menyatakan kasih karena para pemuda-pemudi Indonesia bersatu untuk bangsa Indonesia tanpa adanya rasa benci antara sesama.